Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi ke channel kita Marley Farm. Pagi ini kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat mesin tetas manual kapasitas 125 butir, kurang lebih 125 butir bisa. Teknisnya seperti apa? Langsung saja kita lihat di video ini. Jangan lupa teman-teman, bantuannya untuk like, komen, subscribe, dan juga dibantu di share, biar barangkali ada teman-teman kita yang lain yang butuh video ini. Ini dia. Oke teman-teman, sebelum pembuatannya, teman-teman harus tahu dulu apa yang harus kita siapkan, alat dan bahannya. Kita siapkan fittingnya lampu, ini ada 4 buah. Siapkan juga engsel, ada tip tap ya, ini saya gunakan 2 tip tap untuk perekat pintunya nanti. Ini untuk membuka pintu, pegangan pintu. Biar lebih mudah, siapkan mesin bor. Ini ada gergaji mesin ya, untuk motong triplek, jadi lebih lurus ya, lebih rapi lah. Siapkan juga ini ada termostat, saya pakai yang standar, tipe STC 1000. Pakai juga termometer manual, sama ini ada hygrometernya, sama siapkan juga lakban kabel. Ini ada termometer juga, termometer air raksa, untuk nanti di dalam kita buat, jadi lebih akurat. Kalau yang ini nanti kita buat di luar, sekalian untuk ukur kelembapan. Meteran, ada gunting juga, ada skrup. Skrup ini tergantung teman-teman pakai triplek berapa, karena saya pakai triplek 8 mili, jadi ini pakai yang berapa inci ya, sesuaikan aja teman-teman ya. Siapkan juga kabel untuk lampu kita nanti. Kemudian ini triplek saya. Nah, ini yang 8 mili tadi saya bilang. Triplek 8 mili. Ini ada lat asbes dan lat 11. Jadi itu aja alat-alatnya. Lampunya kita jangan lupa teman-teman, lampu yang bening ya. Yang seperti ini dia, yang putih. Oh, lagi tidak nyala. Yang putih bening, jangan yang warna-warna ya, yang kecil. Ini saya gunakan yang lampu kecil. Seperti itu. Oke teman-teman, ini aja alat dan bahan yang perlu disiapkan. Untuk pembuatannya langsung aja kita buat. Oke teman-teman, ini dia tempat telur kita. Bahannya dari lat 11. Di atasnya kita buat rang-rang kawat, biasa digunakan untuk rang-rang nyamuk ya. Kemudian di atasnya kita kasih lat asbes seperti ini. Baru di atasnya sudut rusuk depan dan rusuk belakang kita kasih lagi lat asbes untuk menahan telur. Seperti ini. Jadi aplikasinya gampang, tinggal buat telur di sini. Jadi proses pembalikan kita tidak susah, tinggal ambil dari depan, nanti telurnya bakal guling sendiri. Langsung aja kita contohkan ya seperti apa. Ini kita masukkan ke mesin yang udah kita buat seperti ini. Ini dia miring, agak miring dia, jadi nanti bakal guling karena di sini kita kasih lat 11 lagi, jadi dia tidak rata dengan ini, dengan penahan tempat telurnya. Langsung aja kita coba ya. Ini kita udah siapin telurnya, contohnya seperti ini. bisa seperti
bawah. Nah, teman-teman tinggal angkat aja yang paling ujung. Dia guling sendiri. Yang paling ujung tadi taruh lagi ke belakang. Kalau mau pas yang bawah ke atas harus 2 butir. Ambil lagi 1 butir. Nah, dia akan menggelinding sendiri. Seperti ini. Jadi simple. Proses pembalikan telurnya kita tidak akan ribet. Nah, seperti itu ya. Kalau teman-teman buat lagi ke samping ini dia pas. Ukuran telur maksimum ini pas, dia tidak terlalu sempit, bahkan ada ruang sedikit. Seperti ini. Jadi kalau kita geser lagi ke samping dia pas untuk telur, karena jarak di sini kita buat 3 cm jarak lat satu ke yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Jadi proses pembalikan telur menjadi lebih mudah, biarpun kita pakai mesin manual, proses pembalikannya tidak begitu ribet. Seperti itu. Mesinnya kita sudah selesai. Listriknya sekarang akan kita instalasi. Jadi termostat kita udah pasang. Ini juga hygrometer dan termometer manual kita juga udah pasang. Tinggal bagaimana cara instalasi termostat agar terhubung ke power dan juga ke lampu. Ini ada 4 fitting, udah kita satuin seperti ini. Jadi masuk ke satu sumber arus. Gimana caranya biar ini bisa terhubung ke STC 1000 kita. Teman-teman bisa lihat STC ini. Ini ada nomornya 1 sampai 8. Yang kita gunakan 1, 2 dan 5, 6. Teman-teman bisa baca, ini ada heating dan power supply. Jadi yang di nomor 34 ini udah ada sensor. Jadi udah disiapin satu set dengan termostat ini. Langsung aja kita instalasi. Teman-teman bisa lihat ini kabel listrik untuk lampu kita, ini kabel power kita, dan teman-teman harus siapkan juga kabel penghubung arus lampu power dan juga termostat. Jadi kurang lebih 15 cm, 10 sampai 12 cm. Yang pertama teman-teman, kabel ini kita satukan dengan kabel power supply yang ini ya. Ini kita satukan, baru kita masukkan ke nomor 1. Ini masuk ke nomor 1. Gunakan tespen yang kecil ya. Kemudian kabel yang satunya, kabel jumpernya ini kita masukkan ke nomor 5. Jadi yang nomor 5 yang ini. Kemudian kabel lampu kita satukan dengan kabel power yang tadi, yang satu lagi. Ini kita satukan, masukkan ke nomor 2. Masukkan ke nomor 2. Kemudian satu lagi kabel lampu masukkan ke nomor 6 yang ini, samping jumper yang satu lagi ya. Oke, udah seperti ini teman-teman. Kalau yang di nomor 34 itu sudah ada sensornya sendiri, udah
sudah disiapin oleh termostatnya. Langsung aja kita coba hidupin apakah berhasil. Nyala ya teman-teman ya, ini sudah nyala. Sekarang kita akan setting termostatnya di angka berapa menyala, di suhu berapa menyala, dan di suhu berapa lampunya ini nanti akan mati. Jadi bagaimana cara settingnya, langsung aja seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita setting suhu kita di termostat mesin ini. Kalau di daerah tebing tinggi biasa digunakan suhu 38 sampai 39 derajat Celcius. Jadi di saat termostat ini di angka 38 derajat Celcius, lampu ini akan menyala, dan saat suhunya naik di angka 39 derajat Celcius, lampu ini akan mati secara otomatis. Begitu seterusnya. Langsung aja kita setting teman-teman. Bagaimana caranya? Seperti ini. Teman-teman lihat, ini ada tombol power dan ini ada tombol S. Tekan bebarengan sampai keluar F1. Sudah itu teman-teman tekan S 10 derajat. Sekarang kita naikkan menjadi 39 derajat Celcius. Nanti teman-teman lampunya akan menyala otomatis. Nah, ini menandakan kalau suhu sekarang itu di bawah suhu settingan kita 39 derajat Celcius. Nah, nanti kalau suhu ini, suhu sekarang itu 31,9. Kalau suhu ruangan ini udah mencapai 39, lampu yang ada di sini pasti langsung mati. Otomatis suhu di ruangan ini akan turun, dan saat suhunya turun di angka 38, lampu ini akan menyala lagi sampai di angka 39, lampu ini akan mati lagi. Seperti itu seterusnya. Jadi range suhunya itu di angka 38 sampai 39 derajat Celcius. Teman-teman jangan lupa setting juga interval suhunya. Range suhunya itu kita di angka 1 derajat Celcius. Jadi saat 39 kita setting suhu maksimal, maka saat turun 1 derajat dia akan menyala. Caranya seperti ini teman-teman, sama tombol power dan tombol S teman-teman tekan bebarengan sampai keluar F1, baru pilih F2, tekan S. Karena ini 0,5 derajat Celcius, teman-teman harus naikkan ke angka 1 derajat Celcius. Seperti ini. Udah. Jadi saat nanti suhu ini di angka 39 derajat, lampu akan mati. Dan saat lampu mati, suhunya menjadi turun, suhu di ruangan ini turun menjadi 38 derajat Celcius, otomatis akan menyala lagi lampunya untuk menaikkan suhu sampai ke suhu maksimum di angka 39 derajat Celcius. Oke teman-teman, sebelum menggunakan mesin ini bisa dihidupkan dulu 3 hari. Jadi kita bisa tahu nih, kalau saya pakai yang manual biasa, ini ada hygrometernya juga untuk mengukur kelembaban. Kelembaban yang ideal itu 50 sampai 65%. Kalau ini karena suhu kita masih rendah, kelembaban juga masih tinggi 78%. Cara-cara menaikkan dan menurunkan kelembaban juga nanti bisa kita bahas. Biar lebih akurat teman-teman, siapkan ini termometer air raksa. Jadi ada acuan teman-teman juga. Kalau ini kan tingkat keakuratannya tinggi, jadi teman-teman bisa cocokkan. Barangkali di
sini dan di sini suhunya misalnya 35, tapi di sini masih 34, teman-teman bisa atur untuk menaikkan suhu maksimal dan suhu minimalnya seperti itu. Jangan lupa teman-teman buat ventilasi juga, seperti ini saya buat ada 4 lubang. Jadi nanti di sini kalau kelembapan rendah, teman-teman bisa buat di bawah ini, di sini nampan berisi air, jadi kelembapan bisa kita atur. Itu aja teman-teman. Ini nanti teman-teman tinggal tutup, kasih tutup yang bisa dibuka dan bisa ditutup lagi untuk di atas ini. Jadi kalaupun ada sesuatu masalah dengan kabel, kita bisa perbaiki lagi seperti itu. Itu aja teman-teman video kita tentang pembuatan mesin manual kapasitas 125 butir. Seperti itu teman-teman. Kalau ada yang mau ditambahin atau ditanya, bisa komentar di kolom komentar kita. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sukses di Marley Farm.